Selamat datang di Lau Production. Sebelum kita memulai, silahkan duduk dengan nyaman. Lepaskan sejenak beban pikiranmu dan biarkan suasana tenang ini menyelimuti. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan hanya rangkaian kata, tetapi sebuah perjalanan rasa tentang harapan, konflik, dan keindahan kecil yang sering terlewat. Aku pikir keluarga adalah tempat paling aman. 5 juta jadi ratusan juta, Maya. Kita bakal kaya, Bu. Aku sudah memperingatkan berkali-kali. Kamu iri karena tak ikut. Sudahlah, Maya, demi keluarga. Di rumah sendiri, aku jadi orang asing. Bu, aplikasinya nggak bisa dibuka. Yang hilang bukan cuma uang, tapi rasa hormat. Ketika keserakahan menghancurkan keluarga. Sebuah kisah tentang memilih bertahan atau menyelamatkan diri. Sebelum kita lanjut, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Karena satu episode bisa mengubah segalanya. Selamat mendengarkan, mari kita mulai perjalanannya. Aku baru saja menutup laptop ketika pintu rumah terbuka keras. Tawa terdengar lebih dulu. Tawa yang terlalu percaya diri untuk seseorang yang hidupnya selalu menumpang. Dimas masuk paling depan. Jaket mahalnya menyilaukan mata. Di belakangnya, Ratna, ibu mertuaku, tersenyum lebar seperti membawa kabar kelahiran kembali. "Maya," kata Ratna. Suaranya bergetar oleh euforia. "Kami nemu peluang besar." Aku menoleh perlahan. Dadaku langsung mengeras. "Peluang apa lagi, Bu?" Dimas duduk tanpa permisi, meletakkan ponsel di meja. Layarnya penuh angka hijau. "Investasi emas digital, legal, diawasi, modal kecil, untungnya mingguan." Aku berdiri, mendekat. "Modal berapa?" 5 juta, jawab Ratna cepat. "Dan lihat ini." Ia menunjuk angka yang terus bertambah. "Baru 2 minggu?" Aku tertawa pendek, bukan kagum, tapi ngeri. "Bu, itu tampilan aplikasi, bukan uang nyata." Wajah Ratna mengeras. "Kamu selalu begitu, negatif." Aku menatap Dimas. "Kamu kerja apa sekarang?" Ia tersenyum miring. "Kerja nggak harus ngantor, Mbak." Aku menggeleng, suaraku mulai naik. Investasi yang menjanjikan untung pasti tiap minggu, itu ciri paling dasar penipuan. Ratna berdiri. Nada suaranya berubah tajam. "Kamu iri karena kamu nggak pernah berani ambil resiko." Dadaku bergetar. "Aku bukan iri, aku takut. Ini bodong." Dimas menepuk meja. "Kalau kamu nggak percaya, jangan ikut campur." Aku menoleh ke Ardi, suamiku, yang sejak tadi diam. "Mas, bilang sesuatu." Ia menghindari mataku. "Cuma 5 juta, Maya. Anggap belajar." Aku menatapnya lama. "Belajar apa? Cara menghancurkan keluarga?" Ratna tertawa dingin. "Kamu ini istri, tugasmu mendukung, bukan mengatur." Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Aku menarik napas, menahan gemetar. "Baik," kataku pelan. "Aku sudah memperingatkan. Hari ini, di sini." Aku menunjuk ponsel itu. "Saat uang itu hilang, jangan bilang aku tak pernah bicara." Ruangan mendadak sunyi. Tapi aku tahu, bukan mereka yang sedang bermain api. Api itu sedang menunggu rumah kami terbakar. Pagi itu, meja makan terasa seperti ruang sidang. Aku duduk tegak, sementara Ratna dan Dimas berhadapan denganku. Bukan sebagai keluarga, tapi sebagai 2 orang yang sedang mabuk janji. "Aku cuma mau jelaskan satu hal," kataku, menahan suara agar tak bergetar. "Kalau investasi itu menjanjikan untung tetap, mingguan, tanpa risiko, itu bukan peluang, itu umpan." Dimas langsung tertawa, tawa meremehkan. "Wah, Mbak Maya mulai ceramah ekonomi." Aku menatapnya tajam. "Mana perusahaan resminya? Mana izinnya? Mana kantor fisiknya?" Ratna menyilangkan tangan. "Kamu ini sok pintar, zaman sekarang semua digital." Aku mengeluarkan ponselku, membuka artikel demi artikel. "Bu, ini pola lama. Uang lama dibayar dari uang baru. Selama masih ada yang setor, kelihatan untung.
Begitu berhenti, habis. Dimas bersandar santai. Teorimu doang, buktinya uang masuk. Aku mencondongkan badan. Itu angka, bukan uang. Kamu belum tarik sepeser pun kan? Ia terdiam sesaat, lalu tertawa lebih keras. Penakut. Kata itu menusuk. Aku menarik napas, mencoba tetap rasional. Bu, saya mohon, jangan tambah modal, jangan ajak orang lain. Wajah Ratna berubah, matanya menyempit. Oh, sekarang kelihatan. Kelihatan apa, Bu? Kamu iri. Nada suaranya dingin, menghukum. Kamu nggak suka lihat kami berhasil. Dadaku berdegup kencang. Iri, saya takut. Ratna mendekat, jaraknya terlalu dekat. Kamu pelit, kamu nggak mau keluarga ini naik kelas. Aku berdiri, kakiku gemetar. Naik kelas dengan cara mencuri harapan orang lain. Dimas ikut berdiri. Kalau kamu nggak dukung, setidaknya jangan ganggu. Aku menoleh ke suamiku. Mas, ini bahaya. Ia menghela napas, lelah. Cukup Maya, jangan ribut. Saat itu aku sadar, logika kalah oleh ego, dan peringatan terdengar seperti serangan. Aku mengangguk pelan. Baik, aku diam. Tapi dalam hatiku, aku tahu, ini bukan akhir perdebatan. Ini awal kehancuran. Dan aku satu-satunya yang melihat jurangnya. Malam itu rumah kami sunyi, tapi dadaku berisik. Aku duduk di tepi ranjang menatap dinding yang tiba-tiba terasa asing. Ardi masuk pelan, menutup pintu, lalu duduk di sampingku seolah jarak di antara kami masih sama seperti dulu. Maya, katanya lirih, aku minta satu hal. Aku tidak menoleh. Diam ya, lanjutnya cepat. Tolong, demi keharmonisan. Kata itu, keharmonisan, terdengar seperti pisau tumpul. Keharmonisan versi siapa, Mas? Tanyaku pelan. Ia mengusap wajahnya. Ibu sudah senang. Dimas juga. Jangan jadi sumber ribut. Aku tertawa kecil. Getarnya pahit. Jadi tugasku sekarang bukan jadi istri, tapi peredam. Ardi menghela napas panjang. Kamu selalu benar, tapi kebenaranmu menyakiti. Aku akhirnya menatapnya. Dan kebohongan kalian akan menyelamatkan. Ia terdiam. Matanya lari ke lantai. Aku cuma gak mau rumah ini pecah. Aku berdiri. Kakiku lemas. Mas, rumah ini sudah retak. Sejak suaraku dianggap ancaman. Ia mendekat, mencoba meraih tanganku. Ini cuma sementara. Aku menarik tangan itu. Semua kehancuran selalu dimulai dari sementara. Sunyi kembali menelan kami. Dari balik pintu, terdengar tawa Ratna dan Dimas. Terlalu keras untuk rumah yang katanya harmonis. Aku sendirian, Mas, kataku akhirnya. Aku berdiri di rumahku sendiri, tapi rasanya seperti tamu. Ardi menelan ludah. Kamu berlebihan. Kalimat itu menghantam lebih keras dari teriakan. Aku mengangguk pelan. Kalau begitu, aku akan belajar diam. Aku berjalan ke arah jendela, menatap gelap di luar. Di balik kaca, pantulanku terlihat kecil. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sengaja dikecilkan. Malam itu aku mengerti satu hal. Suamiku memang berdiri di tengah, tapi diamnya telah memilih sisi. Dan aku harus belajar bertahan tanpa suara. Pagi itu rumah kami lebih ramai dari biasanya. Bukan oleh doa, tapi oleh suara notifikasi, ting, berulang kali dari ponsel Ratna. Masuk lagi, serunya girang dari ruang tamu. Lihat Maya, nambah. Aku berdiri di ambang pintu dapur. Tangan masih basah oleh air cucian. Nambah angka, kataku pelan. Belum tentu uang. Ratna menoleh. Senyumnya berubah sinis. Kamu ini benar-benar gak bisa lihat orang lain senang ya? Aku belum sempat menjawab ketika pintu terbuka. Dimas masuk dengan langkah percaya diri. Jam tangan baru melingkar di pergelangan, sepatu putih bersih menyilaukan mata. Gimana? Katanya sambil mengangkat tangan. Keren kan? Aku menatapnya. Kamu beli itu dari mana? Ia tertawa kecil.
Dari hasil investasi, santai aja Mbak, rejeki. Aku menelan ludah. Rejeki yang belum kamu tarik. Ratna berdiri, mendekat ke jendela. Di luar, dua tetangga sudah melongok. Ibu mau cerita sebentar, katanya keras. Soal investasi emas digital, untungnya luar biasa. Aku menutup mata. Di halaman Ratna berbicara lantang, tentang grafik naik, tentang peluang langka, tentang betapa pintarnya dia mengambil keputusan. Setiap kata seperti paku, memaku reputasiku sebagai si perusak kebahagiaan. Dimas duduk di sofa, membuka ponselnya. Mbak, nanti aku ganti HP juga, yang ini kameranya jelek. Dengan uang yang belum kamu miliki? Tanyaku. Ia mendengus. Kamu ini terlalu takut miskin. Aku menoleh ke Ardi. Mas, kamu lihat ini. Ia tersenyum kaku. Selama uang masuk, mungkin kamu salah, Maya. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Bukan karena aku takut salah, tapi karena aku tahu aku benar dan kebenaran itu sedang ditertawakan. Ratna kembali masuk. Wajahnya berbinar. Tetangga sampai minta diajarin. Aku berbisik, hampir tak terdengar. Bu, ini berbahaya. Ratna mendekat, menatapku dari atas ke bawah. Berbahaya itu miskin seumur hidup. Aku terdiam. Karena aku sadar, saat uang palsu mulai terasa nyata, akal sehat adalah musuh pertama yang dibunuh. Dan hari itu, aku bukan hanya tak didengar, aku mulai disingkirkan. Hari-hari setelah itu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap pagi aku bangun dengan satu kepastian. Hari ini pasti ada pertengkaran. Saldo naik lagi, kata Ratna suatu pagi, tanpa menatapku. Suaranya sengaja dikeraskan, seolah ingin memastikan aku mendengarnya. Aku menaruh piring di meja dengan hentakan kecil. Bu, saya mohon, jangan tambah modal lagi. Ratna tertawa pendek. Kamu ini seperti hujan di pesta orang. Dimas ikut menyambar, mulutnya penuh rati. Biarin aja Mbak, hidup jangan tegang. Aku menatapnya tajam. Hidupmu santai karena orang lain yang menanggung akibatnya. Ia berdiri tiba-tiba. Jaga mulut. Ratna menoleh cepat. Dimas benar, kamu ini kebanyakan bicara. Dadaku mulai panas. Aku bicara karena peduli. Ratna bangkit dari kursinya, matanya menyala. Peduli atau takut tersaingi? Sejak kapan kamu suka lihat orang lain naik? Kalimat itu menghantamku keras. Bu, saya ini istri anak ibu, bukan musuh. Ratna mendekat, jaraknya membuatku sulit bernafas. Kamu numpang hidup di keluarga ini, jangan sok mengatur. Kata numpang itu merobek harga diriku. Aku tertawa getir. Numpang? Aku yang bayar listrik, aku yang belanja. Dimas mencibir. Makannya pelit, semua dihitung. Aku menoleh ke Ardi, suamiku, yang duduk diam seperti patung. Mas, kamu dengar? Ia menghela nafas. Sudahlah Maya, jangan diperbesar. Saat itu emosiku meledak. Setiap hari aku diperkecil, Mas. Setiap hari aku dipermalukan. Ratna menunjuk wajahku. Kamu ini perempuan ribut. Rezeki jadi sempit karena mulutmu. Aku gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah yang ditahan terlalu lama. Kalau rezeki datang dari kebohongan, aku tak mau. Ruangan mendadak sunyi. Ratna tersenyum dingin. Kita lihat saja nanti, siapa yang benar. Aku berjalan masuk ke kamar, mengunci pintu. Di balik kayu tipis itu, aku menangis tanpa suara. Bukan karena kalah, tapi karena setiap hari, di rumah sendiri, aku harus berperang sendirian. Malam itu, aku menunggu Ardi di ruang tamu. Lampu sudah kupadamkan setengah, seolah cahaya pun lelah menyaksikan rumah ini. Ia pulang larut, wajahnya datar, langkahnya ragu. Kamu belum tidur? Tanyanya. Aku menatapnya lama. Aku nunggu jawaban. Ardi meletakkan tas, menghindari mataku. Jawaban apa lagi, Maya? Kenapa kamu selalu diam? Suaraku bergetar. Kenapa setiap mereka menyerangku, kamu memilih tidak ada? Ia duduk, mengusap tengkuknya. Aku di tengah, aku nggak bisa memihak. Aku tertawa pelan. Mas, diam itu juga pilihan.
Ia mendesah. Kamu tahu ibu seperti apa. Kalau aku membela kamu, rumah ini meledak. Aku mendekat, berlutut di depannya. Rumah ini sudah meledak, Mas. Bedanya aku yang terbakar sendirian. Ia akhirnya menatapku. Ada lelah, tapi tak ada keberanian. Kenapa kamu nggak bisa sabar sedikit? Kata sabar itu menamparku. Sampai sabar sampai kapan? Sampai aku kehilangan harga diri. Dari luar kamar terdengar suara Ratna tertawa. Disusul suara Dimas memamerkan sesuatu di ponselnya. Ardi menoleh ke arah suara itu. Refleks, seperti magnet yang selalu menariknya menjauh dariku. Saat itu aku tahu, aku bukan prioritas. Aku hanya gangguan. Kalau Nandi ini hancur, kataku pelan, jangan bilang kamu nggak tahu. Ardi berdiri. Kenapa kamu selalu mikir yang buruk? Aku ikut berdiri. Karena aku satu-satunya yang masih berpikir. Ia terdiam. Lama. Lalu berkata pelan. Hampir tak terdengar. Untuk sekarang, tolong jangan ikut campur. Kalimat itu memutus sesuatu di dadaku. Bukan teriakan, bukan makian, tapi permintaan untuk menghilang. Aku mengangguk. Baik. Aku berjalan ke kamar, menutup pintu tanpa suara. Di balik pintu itu aku bersandar, nafasku tercekak. Perkepercayaan bukan runtuh karena dihianati. Ia runtuh karena dibiarkan sendirian terlalu lama. Dan malam itu aku sadar, aku bukan lagi istri yang dilindungi. Aku hanya saksi bisu dari kehancuran yang kelak akan mereka tangisi. Aku tahu ada yang berubah dari cara Ratna berjalan di rumah. Lebih cepat, lebih gelisah, seperti seseorang yang sedang dikejar. Bukan oleh bahaya, tapi oleh nafsu. Pagi itu aku melihat kotak perhiasannya terbuka di meja makan. Kosong. Bu, cincin itu kemana? Tanyaku pelan. Ratna menoleh sekilas, lalu kembali ke ponselnya. Digadai. Jantungku seperti diremas. Digadai untuk apa? Ia mendongak, matanya bersinar aneh. Nambah modal? Aku tertawa getir. Bu, itu emas nyata, ditukar dengan angka palsu. Dimas masuk sambil menyeruput kopi. Tenang aja mbak, dari 5 juta sekarang udah puluhan juta. Di layar, putongku cepat, bukan di tangan. Ratna berdiri, suaranya meninggi. Kamu ini doyan banget merusak semangat. Aku mendekat. Bu, saya mohon, jangan jual apapun lagi. Ia menunjuk wajahku. Kamu takut karena kamu gak ikut. Kalimat itu menusuk. Aku takut karena aku peduli. Dimas terkekeh. Aduh mbak, kalau gak berani kaya jangan larang orang lain. Aku menoleh ke arah pintu kamar. Mas, dengar ini. Ardi keluar. Wajahnya pucat. Ada apa lagi? Mereka mau minjam uang ke tetangga, kataku. Bahkan ke koperasi. Ardi terdiam. Ratna menyela cepat. Cuma sementara, begitu cair semua beres. Aku menatap suamiku. Mas, ini spiral. Mereka kejar uang yang belum tentu ada dengan mengorbankan yang sudah nyata. Dimas menggebrak meja. Berisik. Ratna mendekat. Suaranya rendah dan beracun. Kalau nanti kami berhasil, jangan ikut menikmati. Aku tersenyum pahit. Kalau nanti ini runtuh, aku juga tak akan ikut menutupinya. Sunyi jatuh berat. Ardi memalingkan wajah. Saat itu aku sadar, bukan hanya perhiasan yang dijual, tapi juga akal sehat dan sisa tanggung jawab. Mereka menukar masa depan dengan harapan instan, dan aku dipaksa menyaksikan, tanpa kuasa menghentikan, tanpa hak untuk marah. Dari 5 juta ke puluhan juta, bukan kekayaan yang bertambah, melainkan jarak antara aku dan keluarga yang dulu kusebut rumah. Pertengkaran itu tak lagi menunggu alasan. Ia muncul seperti rutinitas, pagi, siang, malam, setiap aku membuka mulut, setiap mereka membuka ponsel. Kamu dengar nggak? Ratna berteriak dari ruang tengah. Saldo naik lagi. Aku menutup buku catatan keuanganku perlahan. Bu, yang naik itu angka, bukan uang. Ratna tertawa keras. Dasar bodoh, orang pintar itu tahu kapan harus percaya. Kata bodoh membuat dadaku panas. Apa bodohnya berhati-hati?
Dimas menyambar dari sofa. Bodohnya kamu karena miskin mental. Aku menoleh tajam. Mental apa yang kamu punya selain gaya hidup palsu? Ia berdiri, mendekat. Hati-hati ngomong. Ratna ikut berdiri. Kali ini wajahnya tak lagi diselimuti senyum palsu. Kamu ini istri bawa sial. Sejak kamu masuk keluarga ini, semuanya ribut. Kalimat itu seperti disiramkan air garam ke luka lama. Aku menahan napas. Bu, saya tidak pernah meminta diterima. Saya hanya minta didengar. Ratna menunjuk ke arah pintu. Kalau tidak betah, keluar. Aku tertawa. Suaraku pecah. Keluar dari rumah yang aku bantu biayai. Dimas mencibir. Makanya pelit, semua dihitung pakai uang. Aku menoleh ke Ardi, suamiku, yang duduk diam dengan wajah kosong. Mas, sampai kapan? Ia menunduk. Jangan diperpanjang, Maya. Kalimat itu memicu sesuatu di dalam dadaku. Setiap hari aku dihina, setiap hari aku dipatahkan, dan kamu bilang jangan diperpanjang. Ratna melangkah mendekat, suaranya rendah, menusuk. Perempuan seperti kamu pantasnya tahu diri, jangan merasa paling benar. Aku gemetar. Kalau kebenaran membuatku sendirian, maka aku akan sendirian. Sunyi sekejap. Lalu Ratna tersenyum, senyum paling kejam yang pernah kulihat. Kita lihat nanti siapa yang menang. Aku masuk ke kamar, membanting pintu. Tangisku tak lagi keluar sebagai air mata, tapi sebagai kelelahan yang menumpuk di dada. Hampir tiap hari aku bertengkar. Bukan karena aku suka ribut, tapi karena diam di rumah ini berarti membiarkan diriku dihancurkan perlahan. Dan Ratna tahu itu. Itulah sebabnya kata-katanya makin kasar. Karena ia tahu, aku semakin sendirian. Malam itu aku tak lagi berteriak. Justru ketenanganku yang membuat mereka berhenti tertawa. Kami duduk di ruang tengah. Ratna memeluk ponselnya seperti kitab suci. Dimas mondar-mandir, membicarakan rencana meminjam uang tambahan. Ardi duduk di sudut, diam, selalu diam. Aku mau bicara, kataku pelan. Ratna mendesah kesal. Kalau mau ceramah lagi, simpan saja. Aku menggelen. Ini bukan ceramah, ini batas. Dimas tertawa sinis. Batas apaan lagi? Aku berdiri. Tanganku gemetar, tapi suaraku tidak. Mulai hari ini, apapun yang terjadi dengan investasi itu, aku tidak ikut menanggung resikonya. Sunyi. Bukan karena mereka paham, tapi karena mereka terkejut. Ratna menatapku tajam. Kamu istri Ardi. Kalau keluarga ini jatuh, kamu juga jatuh. Aku menatap balik. Aku jatuh karena diam terlalu lama. Itu tidak akan terulang. Dimas mendekat. Jangan egois, ini demi masa depan. Aku tersenyum pahit. Masa depan yang dibangun dari utang dan ilusi bukan masa depan. Itu jebakan. Ratna berdiri. Suaranya bergetar oleh marah. Kamu pikir kamu siapa? Mau cuci tangan begitu saja? Aku mengangguk. Iya, karena tanganku tidak ikut mengotori ini. Aku menoleh ke Ardi. Mas, aku sudah bicara berkali-kali. Ini yang terakhir. Ia menatapku sebentar, lalu menunduk. Tak ada pembelaan, tak ada janji, tak ada keberanian. Diamnya lebih menyakitkan dari makian Ratna. Ratna tertawa dingin. Kalau nanti kami berhasil, jangan minta bagian. Aku menjawab pelan, tegas. Dan kalau nanti ini hancur, jangan minta aku menutupinya. Dimas mendengus. Drama. Aku mengambil tas kecilku, lalu berhenti di depan pintu kamar. Ini peringatan terakhir. Setelah ini, aku hanya akan menyelamatkan diriku sendiri. Tak ada yang menjawab. Ardi tetap diam. Saat aku menutup pintu, dadaku terasa sesak. Bukan karena takut kehilangan mereka, tetapi karena aku akhirnya mengerti. Aku sudah lama kehilangan suamiku, bahkan sebelum semua ini runtuh. Dan malam itu, aku bersumpah. Lebih baik sendirian dengan kebenaran, daripada tenggelam bersama kebohongan mereka. Angka itu terpampang di layar ponsel Ratna seperti mahkota kemenangan. Deretan nol berkilau, rapi, dan kejam. Ratusan juta. Lihat ini, katanya lantang. Sengaja menungguku lewat. Masih bilang bodong.
Aku berhenti melangkah. Dadaku mengeras, bukan oleh kagum, tapi oleh firasat buruk yang makin nyata. Itu belum uang, Bu. Ratna tertawa puas. Kamu ini nggak pernah mau kalah. Dimas ikut mendekat. Wajahnya penuh ejekan. Kalau dari awal dengar kami, sekarang kamu ikut senyum. Aku menatap layar itu. Coba tarik, sekarang. Ratna membeku sesaat, lalu mengibaskan tangan. Nanti, ini masih berkembang. Aku tersenyum tipis. Angka yang tak bisa ditarik bukan kekayaan, itu umpan. Ratna berdiri, mendekat. Kamu dengar, Ardi? Istrimu nggak bisa terima kenyataan. Aku menoleh ke suamiku. Ia berdiri kikuk, lalu berkata pelan. Memang kelihatannya nyata, Maya. Kalimat itu seperti paku terakhir. Kelihatan, ulangku lirih. Bukan ada. Ratna memupuk bahuku, sengaja keras. Mulai hari ini kamu tak berhak mengatur kami. Kami sudah menang. Aku menepis tangannya. Belum ada yang menang sebelum uang itu sampai di rekening. Ratna tersenyum sinis. Kamu hanya takut jadi yang paling bodoh di rumah ini. Aku menghela napas panjang. Aku lebih takut jadi yang paling hancur. Dimas membuka botol minuman, tertawa keras. Ratusan juta, Mbak. Kamu dengar? Ratusan. Suara tawa itu memantul di dinding, memekakan telinga. Aku mundur selangkah, seperti melihat orang-orang menari di tepi jurang. Ratna kembali menatapku. Matanya menyala penuh kemenangan. Akui saja, kamu salah. Aku menggeleng pelan. Bukan aku yang salah. Waktu saja yang belum membuka kedoknya. Aku berjalan menjauh. Di belakangku, tawa mereka terus menggema. Tawa orang-orang yang mengira telah menang, padahal baru saja menandatangani kehancurannya sendiri. Dan di dalam hatiku, aku berdoa satu hal. Semoga saat angka itu berubah jadi 0, aku sudah cukup kuat untuk tidak ikut tenggelam bersama mereka. Aku tak menyangka kemenangan palsu itu memberi mereka izin untuk menghancurkanku terang-terangan. Ratna berdiri di ruang tengah, ponselnya di tangan, wajahnya bersinar seperti orang yang baru mendapat pengakuan dunia. Coba lihat, katanya sambil menunjuk layar. Uang segini bisa buat apa saja. Aku memilih diam, bukan karena aku setuju, tapi karena aku lelah berdebat dengan orang yang mabuk angka. Ratna menoleh padaku, senyumnya berubah dingin. Kalau dari dulu kamu gak banyak komentar, mungkin hasilnya lebih besar. Aku menatapnya. Bu, hasil apa? Itu belum nyata. Ia mendengus. Kamu ini benar-benar tak berguna. Kata itu jatuh pelan, tapi menghancurkan. Tak berguna. Dimas tertawa dari sudut ruangan. Ya iyalah, dari awal aku bilang, Mbak ini pembawa sial. Dadaku terasa kosong. Apa maksudmu? Sejak kamu masuk keluarga ini, lanjutnya ringan. Semua jadi ribet, rejeki seret. Aku tersenyum pahit. Rejeki tidak datang dari kebohongan. Ratna melangkah mendekat. Jaraknya membuatku sulit bernafas. Kamu iri karena kamu tak punya apa-apa selain mulut. Aku menggenggam tanganku sendiri agar tak gemetar. Bu, saya yang urus rumah ini. Saya yang jaga keuangan. Ratna tertawa kecil menghina. Keuangan kecil, pikiran kecil. Aku menoleh ke Ardi. Mas? Ia berdiri di ambang pintu. Matanya kosong. Sudahlah, Maya. Kalimat itu menghabisi sisa harapanku. Dimas mendekat, mencondongkan badan. Kalau nanti kami benar-benar kaya, kamu jangan ikut nebeng. Aku mengangguk pelan. Tenang, aku tak pernah minta. Ratna menunjuk wajahku. Perempuan seperti kamu harus tahu diri. Aku menarik nafas panjang. Kalau tahu diri artinya diam saat dihina, aku tidak bisa. Ruangan mendadak sunyi. Ratna tersenyum dingin. Kita lihat nanti siapa yang tertawa terakhir. Aku melangkah pergi, punggungku tegak. Karena saat itu aku sadar,
Penghinaan adalah senjata terakhir orang-orang yang takut kebenaran. Dan mereka takut padaku bukan karena aku lemah, tetapi karena aku tidak ikut tersesat bersama mereka. Malam itu aku membawa bantal ke kamar tamu tanpa berkata apapun. Tak ada pertengkaran, tak ada air mata. Justru itu yang paling menyakitkan. Ardi berdiri di depan pintu kamar utama, menatapku seolah aku sedang melakukan kesalahan terbesar. "Kamu serius?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Aku capek berbaring di samping orang yang selalu membelakangiku. Ia menelan ludah. "Kita cuma lagi beda pendapat." Aku tertawa lirih. "Ini bukan beda pendapat, Mas. Ini soal siapa yang kamu lindungi." Ardi masuk ke kamar utama, lalu keluar lagi. "Kalau kamu pergi sekarang, kamu memperbesar masalah." Aku menatap lantai. "Masalahnya sudah besar. Kita hanya berpura-pura kecil." Ia mendekat, meraih lenganku. "Tidur saja dulu, besok kita bicara." Aku melepaskan tangannya. Setiap besok di rumah ini berarti aku harus lebih mengalah. Sunyi turun di antara kami. Dari kejauhan terdengar suara Ratna tertawa kecil, disusul suara Dimas membuka botol minuman. Rumah ini hidup, tapi pernikahanku mati perlahan. Di kamar tamu aku berbaring menatap langit-langit. Setiap detik terasa panjang. Setiap tarikan napas seperti bertahan di ruang perang tanpa musuh yang terlihat. Ardi membuka pintu perlahan. "Kamu marah?" Aku menoleh. "Aku terluka." Ia duduk di tepi kasur. Jaraknya sopan, asing. Aku di tengah, Maya. Aku menutup mata. "Mas, tidak ada tengah dalam pernikahan. Hanya aku dan kamu." Ia diam. Lagi-lagi diam. Aku berkata lirih. "Diam kamu lebih keras dari teriakan ibumu." Ardi bangkit tanpa kata, menutup pintu pelan. Bunyi itu seperti palu yang memaku jarak di antara kami. Malam itu kami tidur terpisah, bukan karena benci, tetapi karena kepercayaan tak lagi punya tempat berbaring. Rumah ini menjadi medan perang sunyi. Tak ada darah, tak ada jerit. Hanya dua orang yang saling kehilangan, tanpa pernah benar-benar berpisah. Dan aku tahu, jarak ini bukan sementara. Ia adalah tanda awal dari akhir yang perlahan mendekat. Pagi itu sunyi terasa berbeda. Bukan tenang, tapi seperti jeda sebelum ledakan. Aku sedang menyeduh kopi ketika terdengar suara langkah tergesa dari ruang tengah. "Kenapa nggak bisa dibuka?" Suara Ratna bergetar, tak lagi penuh kemenangan. Aku menoleh. "Apa yang nggak bisa dibuka, Bu?" Ratna menekan layar ponselnya berkali-kali, jarinya gemetar. "Aplikasinya, tadi malam masih ada." Dimas muncul dari kamar, wajahnya kusut. "Akun adminnya juga nggak aktif, grupnya sepi." Aku meletakkan cangkir perlahan. "Coba websitenya." Ratna menatapku tajam, seperti menolak kemungkinan itu. "Kamu jangan mulai." Aku membuka laptop, mengetik alamat yang selama ini mereka banggakan. Error, page not found. Ruangan mendadak senyap, sunyi yang berat, mencekik. "Ini cuma gangguan," Dimas berkata cepat. "Server down." Aku menatapnya. Semua server bisa down, tapi admin tak pernah hilang bersamaan. Ratna duduk perlahan di sofa, wajahnya pucat. "Coba hubungi CS." Dimas menelpon. Sekali, dua kali. Tak ada jawaban. "Aneh," gumamnya, keringat mulai muncul di pelipis. Aku menarik nafas panjang. "Bu, Mas Dimas dengar?" Ratna mengangkat kepala. "Apa?" "Saat aplikasi hilang, saat admin menghilang, itu bukan gangguan, itu penutup." Ratna berdiri mendadak. "Jangan ngomong sembarangan." Ia kembali menekan layar ponselnya, seperti orang yang menolak bangun dari mimpi buruk. "Ini pasti salah jaringan." Dimas mulai berjalan mondar-mandir. "Saldo kita ratusan juta." Aku menatap angka yang kini tak bisa dibuka itu. Saldo tanpa pintu keluar bukan uang, itu jebakan. Ardi muncul di ambang pintu, wajahnya tegang. "Ada apa?" Ratna menoleh, matanya mulai basah. "Aplikasinya nggak ada."
Ardi membeku. Aku berkata pelan, hampir berbisik. Ini yang aku takutkan. Tak ada teriakan, tak ada makian, hanya nafas yang berat, tangan yang gemetar, dan wajah-wajah yang mulai menyadari bukan uang yang hilang lebih dulu, melainkan kepastian. Dan di tengah rumah yang tiba-tiba terasa asing itu, aku tahu, hari ini bukan akhir, ini baru awal neraka yang selama ini mereka anggap mustahil. Rumah itu berubah jadi ruang tunggu neraka. Tak ada yang duduk tenang. Tak ada yang berani saling menatap terlalu lama. Ini cuma jaringan, Ratna berkata keras, seperti sedang meyakinkan dirinya sendiri. Zaman sekarang wajar server error. Aku berdiri di dekat pintu, menyandarkan punggung. Bu, sudah 2 jam. Ratna menoleh tajam. Kamu diam saja, jangan menambah panik. Dimas berjalan mondar-mandir. Rambutnya kusut, napasnya tak beraturan. Aku nggak bisa login, grup telegramnya hilang, semua chat kehapus. Ia memukul meja. Ini nggak mungkin, uangnya ratusan juta. Aku menatapnya dingin. Uang yang tak pernah kamu pegang. Ratna mendekat cepat. Jaga mulutmu. Aku menghela napas. Bu, menyangkal tidak akan mengembalikan apapun. Ratna kembali ke sofa, menekan ponselnya seperti orang kerasukan. Halo, halo, CS-nya pasti sibuk. Tak ada suara dari seberang, hanya nada gagal yang berulang, menampar telinga kami. Dimas tiba-tiba berteriak. Gila, aku pinjam uang ke teman-teman, ke koperasi. Kalau ini hilang... Suaranya pecah. Ia menjambak rambutnya sendiri, matanya merah. Aku bisa mati. Aku menelan ludah. Inilah kenapa aku bilang berhenti. Ratna berdiri, menunjukku dengan tangan gemetar. Jangan menyalahkan kami sekarang. Kamu pembawa sial. Kalimat itu kembali, lebih kejam, lebih putus asa. Aku tersenyum pahit. Kalau aku pembawa sial, kenapa sialnya datang saat aku tidak ikut? Ratna terdiam. Dimas terduduk menutup wajahnya. Tangisnya pecah, tak terkendali. Ardi masuk. Wajahnya pucat. Ada kabar? Tak ada yang menjawab. Keheningan menjawab lebih dulu. Aku berkata pelan. Suaraku tenang, tapi dingin. Ini bukan gangguan. Ini skema. Dan kita sedang berada di tahap akhir. Ratna menutup telinganya. Tidak, tidak. Ini cuma sementara. Aku memalingkan wajah. Karena melihat orang menolak kenyataan lebih menyakitkan daripada pertengkaran apapun. Panik membuat mereka berteriak. Penyangkalan membuat mereka buta. Dan di tengah kekacauan itu, aku sadar satu hal. Saat kebohongan runtuh, yang tersisa bukan penyesalan, melainkan ketakutan telanjang yang tak bisa lagi disembunyikan. Pagi itu tak ada lagi yang bisa dicek. Tak ada aplikasi, tak ada website, tak ada nomor yang menjawab. Hanya satu kenyataan yang berdiri telanjang di tengah rumah kami. Semua uang lenyap. Ratna duduk di lantai ruang tamu. Rambutnya berantakan, matanya kosong. Tidak mungkin, gumamnya berulang. Uangnya ratusan juta. Dimas berdiri mematung di dekat jendela. Ini pasti salah. Aku akan lapor polisi. Aku menatapnya. Dengan bukti apa? Ia menoleh, wajahnya runtuh. Transfernya ke rekening pribadi admin. Sunyi. Sunyi yang memukul lebih keras dari teriakan manapun. Ratna menatapku, matanya merah, basah dan penuh sesuatu yang belum jelas. Takut, marah, atau malu. Kamu puas sekarang? Katanya lirih. Aku menggeleng pelan. Tidak. Ia bangkit, mendekat dengan langkah goyah. Kamu dari awal gak pernah dukung. Kamu tunggu ini ya? Aku menatapnya lurus. Aku menunggu kalian berhenti. Dimas memukul dinding. Semua habis, perhiasan, uang pinjaman.
Tangisnya pecah, keras, tanpa sisa harga diri. Ardi berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat seperti baru bangun dari mimpi buruk. Aku menarik napas panjang. "Mas, lihat aku." Ia menatapku. Matanya kosong. Aku berkata pelan, tanpa marah, tanpa bangga. "Aku sudah memperingatkan." Kalimat itu jatuh berat. Bukan sebagai tuduhan, melainkan sebagai nisan bagi semua nasihat yang tak pernah didengar. Ratna terduduk lagi. "Kita hancur." Aku mengangguk. "Ya, tapi bukan hari ini kita hancur. Kita hancur saat logika dikalahkan oleh keserakahan." Dimas terisak. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku memalingkan wajah. Ketidaktahuan bukan alasan setelah berkali-kali diingatkan. Tak ada lagi yang berkata-kata. Rumah itu sunyi, dingin, dan asing. Aku berjalan ke kamar, menutup pintu perlahan. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan untuk uang yang hilang, melainkan untuk keluarga yang memilih percaya kebohongan dan menuduh kebenaran sebagai musuh. Dan hari itu, aku sadar satu hal pahit. Menjadi benar, tak selalu berarti diselamatkan. Setelah uang itu benar-benar hilang, rumah kami tidak menjadi lebih tenang. Justru berubah menjadi tempat pencarian kambing hitam. Ratna menatapku lama pagi itu. Tatapan yang tak lagi marah, melainkan dingin, penuh kebencian yang terakumulasi. "Aku baru sadar," katanya pelan. "Semua ini dimulai sejak kamu masuk ke keluarga ini." Aku menegakkan punggung. "Maksud ibu?" "Kamu pembawa nasib buruk," ucapnya tanpa ragu. "Sejak kamu datang, usaha gagal, rezeki seret, sekarang uang kami lenyap." Kalimat itu seperti pisau yang sengaja diputar di dada. "Apa ibu sungguh percaya itu?" tanyaku. Suaraku bergetar menahan amarah. Ratna berdiri. "Kalau kamu nggak sering ngomel, mungkin semesta nggak marah." Aku tertawa lirih. "Jadi menurut ibu, yang salah bukan penipuan, tapi orang yang memperingatkan." Dimas menyela dengan wajah kusut. "Dari awal aku juga bilang, kamu terlalu negatif. Energi buruk itu nyata." Aku menoleh padanya. Energi buruk itu kebohongan dan keserakahan. Ratna menghentakkan kaki. "Jangan ajari aku." Aku menarik nafas panjang. "Bu, penipu itu yang mencuri uang kalian, bukan aku." Ratna mendekat. Jaraknya membuatku sesak. "Kamu senang kan? Dari awal kamu tunggu kami jatuh." Aku menggeleng keras. "Aku takut kalian jatuh. Itu bedanya." Aku menoleh ke Ardi. "Mas, dengar ini." Ia berdiri ragu, lalu berkata pelan. "Ibu lagi terpukul, Maya. Jangan dilawan." Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diriku runtuh. Jadi aku harus menerima dituduh demi menenangkan hati orang yang salah. Ratna menunjukku dengan jari gemetar. "Kalau bukan kamu, siapa lagi?" Aku tersenyum pahit. Orang yang tak mau bercermin selalu butuh tertuduh. Sunyi jatuh. Tak ada yang membantah. Tak ada yang membelaku. Aku melangkah mundur, menjaga jarak. "Mulai hari ini, jangan bawa namaku dalam kegagalan kalian." Ratna memalingkan wajah. "Pergilah kalau tidak terima." Aku mengangguk. Aku tidak pergi, tapi aku juga tidak akan hancur bersama tuduhan. Dan saat itu aku sadar, kehilangan uang membuat mereka miskin, tapi kehilangan akal sehat membuat mereka kejam. Dan aku dipilih sebagai korban terakhir agar mereka bisa terus menyangkal kesalahan sendiri. Aku tidak menyangka pengkhianatan itu datang dengan suara lembut. Ardi menemuiku di dapur malam itu. Tak ada ibu, tak ada Dimas, hanya kami, dan jarak yang terasa lebih dingin dari lantai keramik. "Maya," katanya pelan, "mungkin kamu memang terlalu negatif." Kalimat itu membuatku membeku. "Apa?" Ia menyandarkan punggung ke meja. "Dari awal kamu selalu bilang gagal, runtuh, hilang. Mungkin alam semesta menangkap itu." Aku tertawa kecil. Bukan lucu, tapi perih. "Mas, kamu serius menyalahkan pikiranku atas penipuan?" Ardi menghela nafas.
Aku cuma bilang kalau kamu lebih mendukung kebohongan, potongku tajam. Atau pura-pura bodoh. Ia terdiam, lalu berkata lebih pelan, lebih hati-hati. Ibu sekarang hancur. Dimas juga. Kamu seharusnya lebih empati. Aku melangkah mendekat. Empati tidak berarti mengorbankan logika. Ardi mengusap wajahnya. Kamu selalu ingin benar. Dadaku sesak. Aku ingin aman. Ia mengangkat kepala. Dan lihat hasilnya. Semua jadi berantakan. Aku menatapnya lama. Mas, penipuan itu terjadi bukan karena aku bicara, tapi karena kalian menutup telinga. Ia memalingkan wajah. Kalau saja kamu tidak sesering itu menentang ibu. Kalimat itu memutus sesuatu di dadaku. Jadi sekarang aku yang bersalah. Ardi terdiam. Diam yang berarti iya. Aku mengangguk pelan. Baik. Aku berbalik. Berjalan ke kamar. Di belakangku, Ardi berkata lirih. Aku hanya ingin semuanya damai. Aku berhenti, tanpa menoleh. Damai yang dibangun di atas pengorbananku bukan damai, Mas. Itu penyerahan. Tak ada jawaban. Tak ada langkah mengejar. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang, memeluk lutut. Air mata jatuh perlahan. Suamiku terbelah. Bukan antara ibu dan istri, melainkan antara kebenaran dan kenyamanan. Dan malam itu aku mengerti. Aku tidak lagi bertarung dengan penipu di luar sana, tetapi dengan orang yang seharusnya berdiri di sisiku. Kesepian paling kejam adalah kesepian dalam pernikahan yang masih bernama utuh. Aku duduk sendirian di ruang tamu ketika malam menelan rumah itu. Tak ada suara televisi, tak ada tawa. Hanya dengung sunyi yang membuat pikiranku berisik. Ardi keluar dari kamar ibunya. Wajahnya lelah, matanya kosong. "Kamu belum tidur?" tanyanya pelan. Aku menatap lantai. Aku sedang berpikir. Ia duduk di kursi seberangku. Jarak kami tak jauh, tapi terasa mustahil dijembatani. "Kamu masih marah?" Aku mengangkat kepala. Marah itu masih ada harapan. Aku sedang kecewa. Ardi terdiam. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku tersenyum pahit. Tapi kamu melakukannya. Ia menunduk. Kita semua kehilangan banyak. Aku mengangguk. Ya, tapi bukan cuma uang. Ardi menatapku. Maksudmu? Aku menarik nafas panjang. Aku kehilangan rasa dihormati sebagai istri, sebagai manusia. Ia mengernyit. Itu berlebihan. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada tuduhan Ratna. Berlebihan, ulangku pelan. Aku dihina, ditertawakan, disalahkan, dan kamu diam. Ardi mengempalkan tangan. Aku terjepit. Aku berdiri. Suaraku tetap tenang. Aku juga. Bedanya, aku sendirian. Ia ikut berdiri. Kamu tahu aku cinta kamu. Aku menatapnya lama. Cinta tanpa keberpihakan hanyalah kata. Sunyi jatuh. Dari kamar Ratna terdengar batu kecil, suara yang selalu lebih penting dariku. Aku menoleh ke arah suara itu, lalu kembali menatap Ardi. Kamu kehilangan uang, tapi aku kehilangan tempat. Ardi membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tak ada jawaban yang cukup. Aku mengambil nafas dalam-dalam. Aku bisa bekerja, aku bisa bangkit, tapi aku tidak bisa hidup tanpa dihormati. Ardi berkata lirih. Apa yang kamu mau? Aku menggeleng. Aku ingin kamu sadar. Aku berjalan menjauh. Langkahku ringan, tapi dadaku berat. Malam itu aku paham sepenuhnya. Uang bisa dicari, kepercayaan bisa diperbaiki, tapi rasa hormat, sekali diinjak, tak pernah kembali utuh. Dan itulah luka terbesar yang ku terima. Pagi itu rumah terasa asing. Udara dingin,
Padahal matahari sudah tinggi. Aku tahu, hari ini akan ada keputusan yang mengubah segalanya. Ratna duduk di meja makan dengan wajah keras. Dimas mundar-mandir, ponselnya tak lepas dari tangan. Ardi berdiri di tengah, seperti biasa, di antara, tapi tak pernah benar-benar berpihak. Maya, Ratna membuka suara, tajam tanpa basa-basi. Kami harus bayar utang, orang-orang sudah mulai datang. Aku menuang air ke gelasku. Tanganku tenang, meski dadaku bergetar. Utang siapa? Dimas berhenti berjalan. Ya utang kita bersama lah. Masa kamu mau lepas tangan? Aku menatapnya. Aku tidak pernah menyetujui 1 rupiah pun. Ratna mendecak. Kamu istri Ardi, uangmu uang keluarga. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu, kenapa suaraku tak pernah dianggap keluarga? Ardi mendekat. Maya, ini genting. Kalau tidak dibayar, bisa ribut. Aku menoleh padanya. Dan selama ini hidupku tidak ribut. Suasana mengeras. Dimas memukul meja. Jadi, kamu mau lihat kami hancur? Aku berdiri. Aku sudah melihat kehancuran sejak kalian menutup telinga. Ratna menunjukku. Kamu kejam, pelit, tidak berperasaan. Aku menatapnya lurus. Tidak, aku hanya berhenti diseret. Ardi berbisik. Tolong, demi aku. Kalimat itu hampir membuatku goyah. Hampir. Tapi lalu aku teringat setiap hinaan, setiap malam menangis sendirian, setiap peringatan yang ditertawakan. Aku menggeleng. Aku menolak. Semua membeku. Apa? Ratna berteriak. Aku tidak akan menutup utang kalian. Tidak dengan tabunganku. Tidak dengan hidupku. Dimas tertawa histeris. Dasar perempuan tidak tahu diri. Aku melangkah mendekat. Suaraku rendah, tapi tegas. Aku tahu diri, dan itulah sebabnya aku berhenti. Ardi menatapku seperti orang asing. Kalau begitu, kita bagaimana? Aku menjawab pelan, tapi pasti. Kita hadapi konsekuensi masing-masing. Aku berbalik pergi ke kamar. Di belakangku, rumah itu retak bukan karena uang, tapi karena untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Rumah itu masih berdiri, tapi jiwanya runtuh. Tak ada lagi pameran, tak ada tawa palsu, tak ada mimpi kaya mendadak. Yang tersisa hanya suara langkah gelisah dan napas berat orang-orang yang kehabisan harapan. Aku duduk di sudut ruang tamu, diam. Bukan karena takut, tapi karena semuanya sudah terlalu jelas. Ratna membanting tas usangnya ke sofa. Ini semua salahmu, Dimas, teriaknya. Kalau kamu tidak serakah. Dimas berbalik cepat. Matanya merah, suaranya pecah. Ibu yang maksa, ibu yang bilang ini pasti aman. Ratna tertawa pendek, getir. Aku ibumu, aku ingin yang terbaik. Yang terbaik, Dimas mendekat. Perhiasan habis, utang di mana-mana, nama kita dicoret orang. Aku menutup mata sejenak. Kata-kata mereka beradu seperti pisau tumpul, melukai tapi tak mematikan. Ratna menunjuk wajah Dimas. Kamu lelaki, harusnya kamu yang mikir. Dimas membalas dengan suara hampir menangis. Aku percaya ibu, aku percaya karena ibu yakin. Ardi keluar dari kamar, wajahnya kusam. Berhenti, kalian berdua. Ratna menoleh padanya. Kamu juga salah, diam saja waktu semuanya terjadi. Ardi terdiam. Keheningan itu lebih keras dari teriakan manapun. Aku berdiri perlahan. Sekarang kalian tahu rasanya tidak didengar. Ratna menatapku, penuh kebencian dan keputusasaan. Kamu puas? Aku menggeleng. Aku lelah. Dimas terduduk di lantai, tangannya menutupi wajah. Kita benar-benar habis. Ratna ikut jatuh ke kursi, tubuhnya seakan mengecil. Semua orang menjauh, tetangga, saudara. Aku melihat mereka, 2 orang yang dulu begitu percaya diri, kini hancur oleh keyakinan mereka sendiri. Rumah itu sunyi kembali. Tak ada siapapun yang menang, tak ada yang benar-benar bersalah.
kecuali keserakahan dan keangkuhan. Aku melangkah ke kamarku. Di balik pintu tertutup, aku tahu, kemiskinan paling menyakitkan bukan soal uang, melainkan ketika keluarga kehilangan suara untuk saling mendengar. Aku mengemas pakaian ke dalam koper kecil ketika matahari belum sepenuhnya naik. Rumah itu sunyi. Sunyi yang tak lagi menyakitkan. Hanya kosong. Seperti keputusan yang akhirnya matang. Ardi berdiri di ambang pintu. "Kamu mau kemana?" Aku melipat bajuku dengan rapi. "Pergi sebentar." "Sebentar atau selamanya?" Tanyanya, suaranya gemetar. Aku berhenti, menatap koper itu. Aku belum tahu. Yang pasti, aku mau selamat. Ia melangkah mendekat. "Kita masih bisa perbaiki ini." Aku tersenyum pahit. Perbaikan butuh 2 orang yang mau jujur. Ardi menghela napas. Aku salah. Aku tahu. Aku menatapnya lama. "Kamu baru tahu setelah semuanya hancur." Ia terdiam. Kalau aku berubah, aku mengangkat bahu. Aku tidak lagi hidup dari janji. Ratna batuk dari kamar sebelah. Suara itu dulu membuatku mengecil. Kini tidak lagi. Dimas tak terlihat. Entah tidur atau menghindar dari kenyataan. Ardi menatap koperku. "Kamu memilih pergi." Aku mengangguk pelan. Aku memilih diriku sendiri. "Kamu tidak takut sendirian?" Aku tersenyum tipis. "Aku sudah sendirian sejak lama." Ia memejamkan mata. "Aku tidak mau kehilanganmu." Aku mendekat, suaraku lembut tapi tegas. "Kehilangan bukan saat aku pergi. Kehilangan itu saat kamu berhenti melindungiku." Ardi membuka mata. "Kalau aku ikut?" Aku menarik napas. "Itu pilihanmu, tapi aku tidak akan menunggu." Aku menarik koper. Roda kecilnya berderit di lantai. Suara paling jujur yang pernah ada di rumah itu. Di ambang pintu, aku berhenti. Aku tidak membenci kalian. Aku hanya berhenti berkorban. Aku melangkah keluar. Udara pagi terasa dingin, tapi bebas. Entah Ardi akan menyusul atau tidak, aku sudah memutuskan. Akhir ini bukan tentang meninggalkan siapapun, melainkan tentang akhirnya menyelamatkan diriku sendiri. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Lawu Production. Kami sangat menghargai setiap waktu, perhatian, dan imajinasi yang Anda berikan untuk menikmati kisah-kisah kami. Semoga cerita ini dapat menemani hari Anda, memberi warna baru, dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.